Penyerapan anggaran selalu menjadi isu utama setiap tahunnya. Hal ini karena belanja pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pengeluaran pemerintah memiliki peran di dalam pertumbuhan perekonomian dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif. Belanja infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dapat menstimulus perekonomian. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur dapat mendorong investasi. Dengan adanya investasi, maka keadaan perekonomian akan berkembang karena dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja. Lantas seberapa persen penyerapan anggaran pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2019? Mari kita simak kembali dalam sidang paripurna kali ini. Hadirin yang saya hormati, berkenan dengan laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun 2019 perlu kami sampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 Ayat 1 dinyatakan kepala daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah mengacu pada undang-undang dimaksud, maka LKPJ disampaikan dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat dalam upaya pelaksanaan amanat konstitusi. Melalui laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Hadirin yang saya hormati, sistematika penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang diatur secara teknis melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/Otonomi Daerah perihal format laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ secara garis besar yang terdiri dari bagian pertama tentang penjabaran APBD yang memuat alokasi pengelolaan pendapatan dan perubahan lainnya, alokasi pengelolaan belanja dan perubahan serta alokasi pengelolaan pembiayaan dan perubahan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2019. Bagian kedua tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2019 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan serta tindak lanjut rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2018. Hadirin sidang paripurna DPRD yang saya hormati, berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 8 tahun 2018 tentang tanggal 28 Desember tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2019 yang diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 5 tahun 2019 tanggal 16 Agustus tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2019 dapat kami informasikan sebagai berikut. Satu, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 5,48 triliun, realisasi mencapai 5,6 triliun rupiah atau 103,16%, terdapat over target sebesar 173 miliar lebih dengan rincian. A. Pendapatan asli daerah yang targetkan 2,1 triliun rupiah, realisasi sebesar 2,4 triliun rupiah atau mencapai 113,56%, terdapat over target sebesar 291,31 miliar rupiah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lainnya pendapatan asli daerah. B. Transfer pemerintah dana perimbangan ditargetkan sebelum perubahan 2,024 triliun rupiah, realisasi 1,89 triliun rupiah atau target mencapai 93,48%, terdapat kurang target sebesar 132,05 miliar rupiah yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan alokasi khusus non fisik. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan 1,31 triliun rupiah, terrealisasi 1,32 triliun rupiah atau mencapai target 101,06%, terdapat over target sebesar 14,032 miliar rupiah. Ya, Bapak setelah mendengar penyampaian LKPJ oleh Bapak Bupati, nah apa yang menjadi catatan tersendiri untuk DPRD dalam pembahasan nantinya? Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Yang pertama-tama memang ada beberapa hal catatan buat kami ya kan terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan ya Bupati ini, karena memang ini adalah pertanggungjawaban kegiatan Bupati pada tahun 2019. Nah, di tahun 2019 ini memang kita melihat ada silpa yang cukup besar, yaitu sekitar sekitar 890 miliar kurang lebih ya. Dan ini menjadi catatan kami. Kenapa? Ya kan kenapa? Karena dengan adanya silpa yang cukup besar seperti itu, saat ini mungkin menjadi sangat beban buat masyarakat. Berarti banyak anggaran-anggaran yang tidak terserap. Yang seharusnya anggaran itu bisa dimanfaatkan buat kegiatan pembangunan, kemudian kesejahteraan, pendidikan, kesehatan buat masyarakat, maka dengan tidak diserapnya, dengan adanya silpa yang cukup besar, itu menjadi sebuah pertanggungjawaban yang memang harus dibuktikan. Dan insya Allah pansus LKPJ ya kan yang akan dibahas saat ini, ada beberapa hal yang akan kita coba ya kan untuk gali di mana persoalannya sehingga potensi silpa itu menjadi sangat besar. Pertama, kita melihat ada beberapa, yang pertama kaitan dengan serapan anggaran infrastruktur, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian sosial, kesejahteraan dan lain-lain. Dan itu akan kita bahas secara seksama dengan betul-betul detail begitu kan, sehingga nanti pertanggungjawaban Bupati itu bisa betul-betul dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada kami DPRD yang memang memiliki kewenangan di bidang pengawasan, tetapi kita akan pertanggungjawabkan ke istilahnya ke masyarakat juga, sehingga masyarakat nanti akan mengetahui dana APBD sekitar 6, sekian triliun itu ya kan itu digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi begitu, Mbak. Baik. Kemudian Pak, langkah strategis atau rekomendasi yang menjadi catatan strategis agar menjadi perbaikan nantinya untuk Bupati itu seperti apa? Ya. Catatan kami, kita akan memberikan rekomendasi kepada Bupati ya kan agar Bupati menyerap anggaran semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, tidak boleh ada yang tidak diserap. Karena itu adalah pertanggungjawaban dia selaku pemimpin, selaku kepala daerah di Kabupaten Bekasi. Karena kalau tidak diserap anggaran itu, maka ada yang dirugikan. Yang dirugikannya itu adalah masyarakat Kabupaten Bekasi, mereka tidak mendapatkan pembangunan, tidak mendapatkan kesehatan, tidak mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan yang layak. Karena di situ semua uang-uang itu diperuntukkan buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ingin Bupati mengawasi anak buahnya, yaitu SKPD, eksekutif, untuk betul-betul dia bekerja sepenuh hati, karena mereka saat ini kan digaji oleh pajak masyarakat, begitu kan, supaya mereka betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Dengan dia harus profesional, kemudian dia juga harus betul-betul transparan, bertanggung jawab dengan anggaran-anggaran yang dia nanti gunakan di kemudian hari, begitu, Pak. Nah, untuk agenda hari ini Pak, dalam pembahasan LKPJ apa yang akan dilakukan oleh Pansus? Ya. Saat ini kita akan rapat ya kan pembentukan pansus. Setelah pansus itu dibentuk tadi di paripurna, kita akan menentukan jadwal untuk melakukan koordinasi dengan eksekutif, dengan SKPD terkait, kapan mereka akan diundang oleh kita begitu kan, untuk memaparkan hasil dari penyerapan anggaran selama tahun 2019. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nanti akan melakukan kunjungan ya kan kaitan dengan keuangan ini kepada Provinsi Jawa Barat, kemudian ke Depdagri kaitan dengan penyerapan anggarannya. Dan kita akan buktikan ya kan bahwasannya serapan anggaran ini ya bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel begitu. Baik, Pak. Nah, target selesainya LKPJ ini dibahas kapan, Pak? Ya, insya Allah LKPJ ini nanti akan diparipurnakan tanggal 19 Mei. Tanggal 19 Mei akan diserahkan kepada Bupati dan kita nyatakan selesai ya. Karena kalau pertanggungjawaban ini tidak dibahas oleh kita, maka dia tidak bisa melanjutkan pembangunan berikutnya gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Itulah pemirsa wawancara saya bersama Bapak Urya. Mari kita simak selanjutnya bagaimana jalannya kabar paripurna berikut ini.